Baru-baru ini ada sebuah VGA card yang menarik banget di harganya. Dia punya performa yang mirip-mirip sama Radeon RX 7700 XT dengan harga yang lebih murah dari VGA card tersebut, yaitu AMD Radeon RX 9060 XT. Nah tapi walaupun VGA card ini tuh bisa dibilang mirip-mirip sama 7700 XT dengan harga yang lebih murah, tapi ada satu hal yang bikin orang ragu pilih VGA card ini. Yang versi lebih murahnya ini dia cuman punya VRAM 8GB. Sebenarnya di tahun 2025 sih banyak game yang masih cukup banget ya dijalankan di settingan bahkan rata kanan pun dengan VGA card yang punya VRAM 8GB. Tapi ada masalah lain Pak, di mana VRAM 8GB ini tuh kurang future proof ya. Banyak game-game modern yang udah butuh banget VRAM di atas 8GB, minimal mungkin 12GB. Yang bikin Radeon RX 9060 XT versi 8GB ini kurang diminati oleh sebagian besar orang. Ditambah di tahun 2025 ini juga udah banyak banget ya monitor dengan resolusi 1440p. Yang walaupun VGA card ini tuh sebenarnya masih sanggup banget buat main game di 1440p. Tapi karena keterbatasan VRAM tersebut, bikin VGA card ini tuh nggak bisa jalanin semua game di 1440p dengan settingan yang agak tinggi dikit. Jadi perlu kompromi settingan dikit. Nah karena hal itu, apakah VGA card ini bisa jadi menarik? Bisa jadi solusi buat rakitan PC budget tertentu, atau mungkin buat teman-teman yang nggak masalah VRAM 8GB? Oke, kita akan bahas soal itu. Sekaligus kita akan bahas VGA card yang kelihatannya ini ganteng banget ya, yaitu Asus Prime Radeon RX 9060 XT 8GB OC Edition. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT. Bahas teknologi, udah ganti ya, lupa. Oke, di depan kalian sudah ada Asus Prime Radeon RX 9060 XT versi VRAM 8GB OC Edition. Kita langsung aja unboxing Asus Prime Radeon RX 9060 XT 8GB OC Edition ini, dan langsung disambut sebuah amplop ya, yang isinya itu ada manual book, kartu garansi, dan juga kartu ucapan terima kasih karena udah beli produk Asus. Lanjut di bagian dalam tentu saja ada unit dari Asus Prime Radeon RX 9060 XT 8GB OC Edition yang pada saat saya sentuh, saya pegang, dan juga saya angkat, ini kerasa solid banget ya. Walaupun ini seri yang Prime, tapi kerasa mewah aja ya pada saat saya baru megang pertama kali. Dari bobotnya ini cukup berat ya untuk VGA card kelas menengah, karena ini versi yang triple fan. Lanjut kita bahas overall desainnya dulu ya, yang kelihatannya ini minimalis, simple, dan juga elegan banget. Dia pakai warna dominan hitam matte yang kayaknya cocok banget ya buat rakitan PC full hitam ataupun rakitan PC RGB-RGB-an, karena warna hitam matte itu cenderung netral dan cocok buat rakitan PC baik yang putih, full hitam, ataupun yang warna-warni. Lanjut di bagian depan ada 3 kipas axial tech dengan 11 bilah, dan kipas yang bagian tengahnya ini arahnya berlawanan ya. Ini bikin aliran udara lebih fokus dan juga stabil. Lalu di bagian depannya ini dikasih aksen-aksen garis putih yang kesannya itu simple, minimalis, dan juga rapi. Kelihatannya keren dan juga cocok ya kalau kalian mau pamerin bagian depan kipasnya ini kalau kalian pengen rakit PC si VGA cardnya itu pakai Razer. Lanjut di bagian belakang udah dikasih full metal backplate cuy. Yang ini bukan cuman kelihatan premium tapi juga fungsional. Lalu di backplate-nya ini ada area yang kelihatannya terbuka ya, atau ada cutout di bagian kanan si backplate-nya ini. Ini sangat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pembuangan panas. Tapi kayaknya bakal lebih keren lagi ya kalau si bagian cutoutnya ini dikasih garis-garis. Lanjut kita lihat ukuran atau dimensinya. Dia punya panjang 304 mm dengan lebar 126 mm dan tinggi 50 mm. Lalu untuk ukurannya dia makan 2 slot. Dengan ukuran kayak gini sebenarnya masih aman banget buat dipasangin di casing mid tower yang modern ataupun casing micro ATX ya. Tapi kayaknya ini nggak akan masuk kalau kalian rakit PC mini ITX. Lanjut di bagian PCB-nya ini Asus juga nyempilin fitur dual BIOS. Tinggal geser switch-nya aja ya buat pilih antara performance mode ataupun mode sunyi atau quiet mode sesuai dengan kebutuhan atau kepinginan kalian. Lanjut ke bagian spesifikasi, Asus Prime RX 9060 XT 8GB OC Edition ini punya spek dasar 8GB GDDR6 128bit, udah pakai PCI Express generasi ke-5x16. Bus clock-nya sampai 3 GHz, shading units atau GPU core-nya itu 2048, GPU RAM-nya pakai Navi 44, dan dia makan power sampai 150 watt dan butuh 1x8 pin power. Lanjut di bagian percolokan display ada 1x HDMI 2.1b dan juga 2x DisplayPort 2.1a. Oke, kita akan bahas spesifikasi dari Asus Prime Radeon RX 9060 XT OC Edition dibandingin sama Asus Dual RX 7700 XT OC ya. Dilihat-lihat sepertinya lebih tinggi Radeon RX 7700 XT ya. Shading unitsnya lebih banyak, VRAM-nya lebih besar, buswidth-nya lebih lebar, bandwidth-nya lebih kenceng, tapi itu bikin GPU power-nya juga nambah. Tapi dari segi fiturnya sepertinya lebih unggul Asus Prime Radeon RX
9060 XT OC Edition versi VRAM 8GB ini. Dia udah PCI Express generasi kelima kali 16. Lalu dia udah punya fitur-fitur yang modern seperti ray tracing generasi terbaru, encoder generasi terbaru, dan juga tentu saja FSR 4 ya, yang punya kualitas yang jauh lebih baik dibandingin generasi sebelumnya. Ditambah untuk game clock dan juga boost clock itu jauh lebih tinggi Radeon 9000 series, lebih tepatnya RX 5060 XT dari Asus Prime ini. GPU powernya jauh lebih rendah daripada Asus Dual RX 7700 XT yang dimana dia itu punya GPU power di 245 watt dengan kebutuhan pin power 2x8 pin power. Sedangkan si 9060 XT ini cuma butuh 1x8 pin power doang. Jadi selain lebih kencang, ini lebih efisien juga ya. Lalu saya bandingin juga dengan RTX 5060 dari Asus Prime juga OC Edition yang sama-sama punya VRAM 8GB, tapi saya nggak bandingin performa gamingnya ya pada video kali ini, karena untuk yang performa gaming, benchmark, dan lainnya itu saya akan bandingkan di review Asus Prime RTX 5060 ke depannya nanti ya. Oke, kalau kita lihat-lihat ternyata shading unitnya ini lebih banyak RTX 5060 ya. Lalu untuk memory clock lebih rendah 5060, VRAM sama-sama 8GB, tapi 5060 udah GDDR7. Lalu GPU powernya beda dikit banget, sama-sama PCI Express generasi kelima, tapi yang satu udah kali 16 ya, shift 9060, tapi yang 5060 pakai jalur kali 8. Lalu untuk dimensinya lebih kecil yang 5060 karena ini bukan yang 5060 Ti ya. Kalau yang 5060 Ti itu mirip banget sama yang 9060 XT. Oke, kita langsung aja masuk ke benchmarknya, tapi sebelum itu saya mau kenalin dulu nih PC atau bisa dibilang testbed yang akan saya gunakan ya. Dan mungkin biar lebih keren dan lebih matching aja ya, PC yang saya gunakan untuk pengujian RX 9060 XT dari Asus Prime ini pakai komponen dari Asus juga cuy. Pertama, motherboardnya pakai Asus ROG Strix Z890F Gaming Wi-Fi yang dikenal sebagai motherboard kelas atas dengan fitur yang sangat lengkap. Untuk CPU pakai Intel Core Ultra 5 235, 14 core 14 thread, TDP 65 watt dan turbo boost up to 5 GHz. Untuk RAM di sini pakai Kingbank Sorblet DDR5 32GB 6000 MHz CL36. Lalu untuk SSD pakai WD Blue SN5000 kapasitas 1 TB, M.2 NVMe PCI Express generasi keempat. Lalu untuk power supply pakai dari Asus ROG Strix 1000W Platinum cuy, yang tentu saja ini udah full modular dengan sertifikasi 80+ Platinum. Lalu untuk casing pakai dari Asus TUF Gaming GT502 versi yang warna putih dengan desain dual chamber untuk airflow yang lebih optimal. Dan terakhir untuk pendingin CPU-nya kita pakai dari Asus ROG Strix LC3 360 ARGB, sebuah all-in-one liquid cooler dengan radiator 360 mm. Ini sangat mampu banget buat ngedinginin CPU kelas atas ya. Oke, kita langsung aja masuk ke benchmarknya. Let's go. Oke, pertama kita coba 3D Mark. Di sini ada 3D Mark Firestrike dan juga 3D Mark Time Spy. Untuk graphics core 3D Mark Firestrike di situ dapat di 38.756, sedangkan untuk 3D Mark Time Spy di situ dapat di 16.399. Ternyata skornya di bawah RX 7700 XT. Ini terjadi karena Radeon RX 9060 XT itu punya GPU cores atau shading units yang jauh lebih sedikit dibandingin RX 7700 XT. Makanya skornya masih di bawah RX 7700 XT. Tapi skornya ini bisa dibilang nggak jauh banget ya di bawah 7700 XT, walaupun kita bisa lihat tadi jumlah GPU cores atau shading unitsnya itu jauh banget dibandingin 7700 XT. Ini berarti arsitektur RDNA 4 ini makin kencang dan juga efisien ya teman-teman, yang bikin performanya hampir menyetarai RDNA 3 dengan GPU cores yang lebih banyak. Lanjut saya coba juga untuk lihat perbandingan skor 3D Mark antara pakai PCI Express generasi kelima versus PCI Express generasi keempat. Di situ ternyata skornya nggak beda jauh ya. Bahkan ada yang lebih kencang yang PCI Express generasi keempat, tapi ini mungkin hanya run variation aja ya teman-teman. Lalu untuk skor yang kelihatan bedanya itu di 3D Mark Time Spy atau DX12. Di situ dapat di 15.343 kalau pakai PCI Express generasi keempat, yang dimana skornya 1000 lebih rendah dibandingin pakai interface PCI Express generasi kelima atau native dari VGA card ini. Lanjut kita coba productivity atau real world application ya. Kita pertama coba 3D rendering pakai Blender. Versinya Blender 4.5, tapi untuk yang 7700 XT itu pakai Blender 4.1. Jadi akan ada kemungkinan perbedaan skornya antara pakai versi baru maupun versi lama. Pertama kita coba BMW 2.7 pakai HIP Ray Tracing atau HIP RT. Di situ dapat waktu render di 20 detik. Lagi-lagi ini karena GPU core-nya yang jauh lebih sedikit dibandingin 7700 XT, bikin performa rendering 3D-nya pun bakal lebih kenceng 7700 XT. Sama halnya untuk skenario Classroom, di sini juga lebih kenceng Radeon RX 7700 XT. Lanjut kita coba juga video encoding 1080p 30 fps dulu. Videonya berdurasi 10 menit pakai H264 high bitrate. Di situ dapat waktu render di 2 menit 24 detik. Penggunaan VRAM-nya kita bisa lihat cuman kepakai di 3,2
GB aja. Lalu kalau kita naikin sedikit settingannya, kita render 1080p 60 fps, footage-nya juga sama ya, 1080p 60 fps. Durasi 10 menit, H264 high bitrate, dapat waktu render di 3 menit 39 detik dengan penggunaan VRAM rata-rata di 4,7 GB-an. Lalu kita coba juga naikin resolusi di 4K 30 fps sama-sama 10 menit, H264 high bitrate, dapat waktu render di 4 menit 9 detik ya, dengan pemakaian VRAM 4,8 sampai 5 GB-an. Dan yang terakhir yang paling berat yaitu 4K 60 fps, durasi 10 menit juga, H264 high bitrate, dapat waktu render di 7 menit 13 detik ya, kenceng juga nih, dengan penggunaan VRAM 5,7 sampai 6 GB-an. Lanjut kita masuk ke gaming ya. Pertama kita coba Black Myth Wukong di resolusi 2K atau 1440p settingan high, pakai ray tracing low, pakai FSR dan juga frame generation, dapat rata-rata FPS di 31 fps. Kurang playable ya. Bahkan kakaknya si 9070 itu juga kurang playable, dia dapat di 52 fps. Ini karena Black Myth Wukong ini lebih suka Nvidia gitu ya Pak, karena dia pakai yang namanya path tracing bukan ray tracing. Jauh lebih berat daripada ray tracing biasa. Lalu kalau kita coba main game di 1080p sekaligus ada data pembanding dengan 7700 XT, surprisingly di situ rata-rata FPS-nya jauh di atas 7700 XT. Dia dapat rata-rata FPS untuk settingan high, ray tracing low, pakai FSR dan juga frame gen, dapat di 76 FPS. Sedangkan kalau nggak pakai ray tracing dapat di 161 FPS. Jauh banget di atas 7700 XT. Tapi perlu diingat ya teman-teman bahwa pengujian Radeon RX 7700 XT diuji sudah lama ya, sekitar bulan Februari atau Maret ya. Jadi udah lama banget lah saya nguji si 7700 XT ini. Jadi ada kemungkinan perbedaan yang sangat signifikan ini terjadi karena drivernya yang makin bagus atau mungkin gamenya yang makin ringan. Jadi mohon maaf data pembanding dengan 7700 XT yang terbarunya ini nggak ada karena saya nggak megang lagi si 7700 XT-nya. Lanjut kita coba Monster Hunter Wilds, di situ pakai resolusi 1440p. Kita coba berbagai skenario. Yang pertama kita coba settingan ultra ray tracing high native tanpa upscaling, dapat rata-rata di FPS-nya 38,31 FPS ya. Tapi kalau kita nyalain yang namanya FSR quality, di situ cukup playable, rata-rata FPS-nya di 53,59 FPS. Dan kalau kita pakai frame generation, di situ naik 2 kali lipat, dapat rata-rata FPS di 103,9 FPS. Sangat playable untuk settingan seperti ini, bisa dibilang rata kanan, walaupun kita perlu nyalain FSR quality dan juga frame generation. Lalu kalau di settingan 1080p kita dapat rata-rata FPS kalau native tanpa upscaling di 65,67 FPS. Lalu kalau pakai frame generation dan juga FSR quality dapat di 126,17 FPS. Nah, untuk yang nggak pakai FG ya atau frame generation, cuman pakai FSR quality doang, di situ dapat FPS rata-rata yang lebih rendah daripada yang native-nya. Cukup unik ya. Saya masih belum tahu penyebabnya apa, bisa jadi masalah driver, bisa jadi masalah dari gamenya, atau kemungkinan CPU bottleneck. Karena pada saat saya uji lagi, FPS-nya malah tambah turun ke 50 FPS-an. Ini inkonsisten banget ya. Jadi ada kemungkinan masalah driver, terutama di game Monster Hunter Wilds, ataupun memang gamenya lagi bermasalah ya di update yang sekarang ini. Tapi dengan rata-rata FPS di 60 FPS-an di settingan native rata kanan ultra ray tracing high gitu ya, udah dapat rata-rata FPS kencang ini sih udah oke banget ya. Kalau mau lebih lancar lagi pakai frame generation aja. Lalu kita coba bandingin sama 9070, di situ perbedaannya hampir 2 kali lipat ya kalau kita pakai frame generation, dan 2 kali lipat lebih kalau kita nggak pakai frame generation, baik di settingan 2K maupun 1080p. Lanjut kita coba Shadow of the Tomb Raider, kita dapat rata-rata FPS di 79 FPS kalau settingan ultra ray tracing ultra resolusi 1080p, tapi kalau di resolusi 2K atau 1440p dapat rata-rata di 50 FPS-an. Kalau kita bandingin sama 9070, di situ skornya hampir 2 kali lipat lebih kenceng ya si 9070. Lalu kalau dibandingin sama 7700 XT, di sini ternyata lebih kenceng si 7700 XT dengan VRAM yang lebih besar ya. Sepertinya Shadow of the Tomb Raider ini suka banget VRAM yang besar, yang bikin rata-rata FPS-nya bisa lebih kenceng si 7700 XT. Lanjut kita coba Cyberpunk 2077 settingan 2K, di situ kita bandingin sama 9070, dapat rata-rata FPS yang bisa dibilang setengahnya dari 9070. Settingan ultra ray tracing ultra native tanpa upscaling dapat di 21,94 FPS. Lalu kalau kita pakai settingan ray tracing ultra FSR quality dapat rata-rata di 49,57 FPS. Lalu kalau kita main game di 1080p, di situ
dapat rata-rata FPS kalau settingan Ultra Ray Tracing Ultra Native tanpa upscaling di 46,83 FPS. Sedangkan kalau pakai F-scaling FSR quality aja dapat di 78,62 FPS. Kalau main 1080p biar makin playable, kalau mau pakai settingan Ray Tracing Ultra jangan lupa nyalain FSR quality ya. Terakhir untuk game kompetitif yang cukup berat bagi GPU yaitu PUBG Steam, dapat rata-rata FPS di 193, settingan Ultra resolusi 1080p, render scale-nya 100%. Oke, kita coba lihat ya GPU temperatur pada saat bermain game PUBG Steam tadi, settingan Ultra resolusi 1080p yang ternyata ini sangat adem banget ya. Inilah kenapa saya suka banget GPU kelas menengah tapi yang versi 3 fan cuy. Salah satunya Asus Prime ini. Dia rata-rata suhunya cuma nyentuh 55 derajat Celciusan aja, padahal itu full load 100%, 99% Pak buat main game PUBG Steam ini. Ini adem banget ya karena saya kebiasaan pakai GPU dual fan, yang dimana GPU dual fan itu kalau kelas menengah yang punya TGP segede ini atau bahkan lebih tapi cuma dikasih dual fan, rata-rata suhunya nyentuh sampai 70 derajat Celciusan. Ini jauh lebih adem. Lalu untuk GPU powernya dia rata-rata di 177 sampai 180 wattan. Cukup tinggi tapi ya suhunya kalian bisa lihat tadi adem-adem aja ya. Oke, kira-kira siapa sih yang cocok buat pilih Asus Prime Radeon RX 9060 XT 8GB OC Edition ini? Bisa dibilang kita lihat-lihat di harga 6,5 jutaan ini bikin galau aja ya. Karena harganya itu nggak beda jauh sama versi VRAM 16GB di 7,6 jutaan. Buat gaming 1440p lebih nyaman, dan tentu saja ini lebih future-proof dibandingin versi VRAM 8GB. Kalau kita bandingin sama 7700 XT 12GB sih yang sekarang udah nggak ada dari Asus ya, udah nggak ada yang barunya. Saya dapatnya dari brand lain di kisaran 6,9 sampai 7,2 jutaan. Sepertinya bakal lebih menarik pilih yang 9060 XT 8GB ini daripada 7700 XT VRAM 12GB. Walaupun VRAM-nya lebih dikit ya. Jadi ya bisa dibilang agak nanggung buat pilih versi VRAM 8GB ini kalau teman-teman masih sanggup buat nabung lagi. Tapi buat teman-teman yang memang mainnya seringnya di 1080p, nggak masalah kompromi soal settingan kalau main di 1440p, atau mungkin nggak ada rencana buat main game-game modern ke depannya, seringnya main game-game jadul, kalaupun main game modern masih bisa kompromi settingan rada bawah, dan yang paling penting budgetnya itu nggak bisa nambah lagi, udah mentok banget deh. Ini uang satu-satunya buat beli VGA card di harga 6,5 jutaan. Saya pengen main game rata kanan 1080p, 1440p pun mainnya nggak apa-apa deh, settingannya nggak bisa kanan banget. Menurut saya sih Asus Prime Radeon RX 9060 XT 8GB OC Edition ini masih bisa jadi pilihan buat situasi kayak tadi. Tapi kalau masih bisa nabung lagi ya pilih 16GB aja lah ya. Itu punya price to performance yang lebih baik daripada versi yang 8GB. Oke, tambahan lagi ya buat teman-teman yang mungkin mau rakit PC, kira-kira minimum CPU-nya apa sih buat rakitan PC pakai 9060 XT 8GB dari Asus Prime ini? Minimal banget nih ya. Kalau kalian budgetnya itu mentok banget nih ya, pilih Ryzen 5 5600 atau Intel Core i5 12400 lah ya. Tapi mungkin lebih ideal pakai Ryzen 7 5700 X3D atau Ryzen 5 7500F kalau AM5. Dan paling mantep oke banget future proofnya lagi sih pilih Ryzen 5 9600X, tapi mungkin ini lebih cocoknya disandingin sama yang versi VRAM 16GB. Atau kalian kalau mau rata kanan gitu ya si CPU-nya, karena memang pekerjaannya itu lebih fokus ke CPU, GPU-nya cuma dipakai buat gaming aja, kalian bisa pilih seperti Ryzen 7 9700X atau Intel Core Ultra 7265K yang harganya lagi turun ya saat ini, yang cukup menarik ya buat dipilih di tahun 2025 bulan Agustus ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jova Digantara Putra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.